semuanya, selamat datang kembali di podcast Inside Airlangga episode ke-6. Kali ini bersama kita duo S, Sasa dan Safa. kami berdua selaku host yang akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Yes, betul. Gimana keadaannya teman-teman yang di rumah? Amankah? Sehatkah? Dan yang lagi di kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, kita doakan untuk tetap aman terkendali ya Sasa ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak sih? Di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik tentang apa? Boleh dong Safa, kasih tau ke teman-teman kita bakal ngebahas tentang apa sih Saf? Yes, karena kita tidak boleh gatekeeping ya. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah topik tentang konten kreator, di mana di profesi atau titel ini itu tuh menggabungkan semua elemen udah kayak Avatar Sa. Nggak bercanda. Jadi semua kreativitas, spontanitas, adaptabilitas semuanya tuh terintegrasi di sini Sa. Wow, kalau topiknya udah sekeren itu berarti gue speaker kita nggak kalah keren dong Saf. Yes, ini topiknya karena udah ciamik banget nih. Jadi guys, speaker kita juga harus lebih keren lagi ya. Langsung aja tanpa babi bu, mari kita sambut Kak Salwa Puja. Halo Kakak, Masya Allah. Masya Allah. Nah, biar lebih afdol nih Saf, tadi kan kita udah kenalin gue speaker kita nih. Boleh dong Kak Salwa perkenalan diri sambil menyapa teman-teman yang lagi nonton. Boleh, monggo Oke. Kak Salwa silahkan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Salwa Puja, akrabnya dipanggil Salwa atau Puja ya, bebas ya. Aku lulusan UNER juga kebetulan dari NERS 2019. Oh begitu, gimana Iya. kabarnya Kak Salwa hari ini aman? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, kesibukannya hari ini Kak? Kebetulan aku baru lulus sih ya, dan kesibukannya apa, sibuk jadi pengacara mungkin ya, pengangguran banyak acara gitu. Banyak agenda ya saya. Terus dengar-dengar nih Kak, Safa kemarin tuh kalau nggak salah ingat ada satu VT-nya Kak Salwa itu muncul di FYP-nya Safa. Itu di situ Kak Salwa curhat kalau Kak Salwa ini mau pengabdian di Labuan Bajo ya nggak Iya. Sa? Tapi Iya, bener banget. tapi tiba-tiba endingnya di Bali. Itu kronologinya gimana ceritanya? Oke, ini diceritain ya berarti? Boleh, Iya, Oke. boleh. Jadi kemarin aku ada pengabdian di Labuan Bajo. Kebetulan itu pengalaman pertama aku ya, ikut pengabdian. Aku nyari kesibukan setelah lulus mau ngapain, ya udah aku coba ikut pengabdian di Labuan Bajo, dan ternyata ada musibah Gunung Lewotobi kemarin tuh meletus. Terus semua flight itu dibatalin. Jadi aku waktu itu di Jakarta mau flight ke Labuan Bajo tuh nggak bisa, dibatalin karena ada force major itu tadi. Jadi kita putar otak harus ngapain, karena nggak mungkin dibatalin kan pengabdiannya karena udah tersusun agendanya sedemikian rupa. Jadi kita putar otak, akhirnya kita ke Bali, kita ngadain rapat first meet di situ untuk bahas proker dan lain-lain. Barulah dari Bali kita naik kapal ke Labuan Bajo gitu. Gitu, tapi walaupun ada planning yang agak-agak nggak sesuai plan A nih ya, tapi tetap enjoy ya Kak ya? Iya betul. Tetap menikmati semua Betul. yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Alhamdulillah. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal konten kreator, setahu Safa ya, Kak Salwa ini kan memulai dunia konten kreator ini masih menyandang status sebagai mahasiswi. Nah, kira-kira video apa yang pertama kali memotivasi kakak untuk menjadi konten kreator hingga saat ini? Oke, video pertama aku ya. Yes. Sebelumnya mungkin dari dulu banget tuh aku pengen jadi content creator. Kayak aku setiap nge-scroll TikTok atau scroll sosmed itu kayak wah, tertarik juga gitu buat ikutan bikin konten atau jadi content creator gitu kan. Tapi kayak mana ya cara memulainya gitu kan, bingung gitu. Aku harus bikin konten apa dan lain-lain gitu. Akhirnya aku cuma nyeletuk aja, kayaknya aku tuh bisa deh jadi content creator gitu, karena aku tuh orangnya suka ngedit video, terus aku orangnya tuh juga narsis gitu kan. Jadi kayaknya aku bisa berpotensi deh, jadi coba deh aku bikin satu konten apa ya kira-kira gitu. Dan dulu banget itu konten aku seputar cerita-cerita random aja sih. Jadi aku iseng banget ceritain pengalaman random aku. Terus habis itu aku juga iseng ceritain waktu aku kuliah. Dan waktu kuliah tuh aku sering banget kasih tips
Tips dan trik, misal tips dan trik wawancara, organisasi, tips dan trik misalnya kuliahku dan lain-lain. Terus aku juga sering banget ceritain pengalamanku masuk kuliah. Dulu tuh kayak gitu, terus aku iseng bikin satu video itu dan ternyata rame. Ternyata banyak banget yang tertarik sama video aku itu. Akhirnya dari situ aku mulai konten cerita-cerita gitu. Jadi pertama banget tuh aku kontennya cerita-cerita sampai sekarang sih. Tapi ya pertama itu tadi cerita tentang pengalaman aku masuk kuliah, journey aku, terus aku ceritain gimana lika-likunya gitulah. Begitu. Iya betul. Berarti berawal dari yang awalnya suka nge-scroll nih ya Kak, terus didukung dengan kebiasaan Kakak yang suka ngedit dan ya mungkin itu narsis. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kak Salwa mendapatkan sebuah inspirasi terbaru untuk membuat sebuah konten yang lebih up to date, yang lebih terbaru? Oke, kalau inspirasi aku dalam membuat konten tiap harinya gitu ya. Oke, singkatnya itu sesimpel aku tuh apa ya? Aku cari dulu kira-kira aku tuh sukanya konten apa dan diriku ini sukanya di bidang apa gitu. Nah, aku tuh menteliti sendiri diriku ini. Kira-kira aku tuh passionnya di mana sih kalau misalnya mau bikin konten? Kira-kira aku sukanya di mana sih? Karena kebanyakan yang kita tahu content creator tuh banyak banget kan bidangnya. Ada yang mungkin suka makeup, ada yang mungkin suka kesehariannya, nge-share kesehariannya, ada yang mungkin suka share pendidikannya, beasiswa dan lain-lain. Pokoknya kayak ada pilar atau bidang tersendiri dari setiap content creator itu. Nah, aku teliti nih kira-kira aku tuh sukanya di bidang apa gitu. Nah, awalnya aku kan emang suka cerita-cerita nih. Oh, ya udah bagus nih, orang-orang suka nih cara aku bercerita. Akhirnya aku bikin konten cerita-cerita terus. Entah itu sekecil apapun itu yang mungkin aku pikir gak menarik atau gimana, ternyata kalau misalnya orang lain mendengar itu atau melihat konten aku itu menarik loh gitu. Jadi aku share itu, terus habis itu kira-kira apa lagi ya yang bisa aku share gitu. Nah, waktu dulu awal mula aku ngonten, aku kan profesi nurse tuh, aku awal masuk dari profesi nurse. Nah, aku tuh mikir kayak apa aku share aja ya kegiatan aku waktu profesi gitu. Jadi kayak dulu tuh awal mula aku profesi, aku bingung bikin konten apa. Akhirnya yang aku lakukan sekarang ini, bidangku sekarang ini profesi nih. Jadi coba deh aku share kegiatan aku waktu profesi, sesimpel kegiatan keseharian aku waktu profesi. Jadi kayak waktu pulang profesi atau waktu berangkat profesi, aku siap-siap tuh, aku make upan lah, terus habis itu aku siap-siapin kebutuhanku yang aku bawa waktu profesi lah. Terus waktu pulang profesi, pulang dinas nih misalnya, aku bersih-bersih lah, beberes lah. Sesimpel kegiatan yang aku lakukan sehari-hari tapi aku kontenin gitu. Jadi kayak dari situ inspirasinya mulai ada aja nih. Oh, berarti aku udah bikin konten cerita-cerita nih. Aku juga udah bikin konten keseharian aku nih. Terus coba-coba aku scroll TikTok, terus kayak kayaknya konten ini bisa deh aku buat juga gitu. Jadi kayak ya idenya tuh muncul aja dari kita sering-sering scroll aja gitu. Begitu. Jadi tapi diidentifikasi dulu ya. Betul. Kita ini minatnya di pilar yang mana dalam dunia konten kreasi ini. Terus kalau sudah Kak Salwa mendapatkan inspirasi, biasanya kan kita membuat suatu perancangan terus eksekusi. Nah, di tahap perancangan ini itu bagaimana Kak Salwa membuat konten plan yang efektif sehingga menghasilkan konten yang menarik itu tadi, Kak? Oke. Kalau dari aku konten plan-nya sebenarnya ngalir aja sih. Aku nggak mau yang menuntut aku harus ini gitu. Mungkin kalau kita punya target boleh ya. Kalau kita punya target, aku harus bikin konten tiap hari satu nih, atau aku harus bikin konten gini-gini nih. Nah, konten plan-nya itu sesimpel aku susun kayak orang-orang suka aku cerita, orang-orang suka aku bersih-bersih, beberes, orang-orang suka ngelihat keseharian aku di kosan, orang-orang suka ngelihat konten aku jadi nurse waktu dulu dan lain-lain. Jadi aku pilih, seminggu ini aku upload konten cerita deh satu, terus aku upload konten beres-beres juga deh satu gitu. Jadi kayak konten plan-nya aku susun, orang-orang tuh sebenarnya audiens aku tuh tertarik di mana, dan kalau misalnya konten itu udah rame, aku terusin nih sampai pokoknya aku kembangin terus konten itu yang bikin orang-orang tertarik gitu. Oh, berarti nggak saklek gitu ya, Kak, tapi melihat dengan keadaannya tuh gimana gitu. Kalau aku gitu sih. Tuh, baik. Berarti kita itu melihat dari bagaimana
ketertarikannya penonton yang mengikuti perjalanannya Kak Salwa itu sendiri. Nah, terus aku tuh bingung Kak, gimana sih cara kita itu biar bisa paham suatu algoritma platform? Apalagi untuk FYP itu kayaknya susah banget gak sih, Sam? Iya. Kadang ada yang bilang harus good looking dulu Kak, biar FYP gitu kan. Gimana caranya Kak coba? Oke, kalau untuk FYP atau enggaknya sebenarnya apa ya? Aku tuh dulu juga gak tahu ya, aku juga mikir kayak gitu, aduh gimana ya caranya FYP, aku kan pengen jadi content creator tapi kok rasanya susah banget sih buat FYP dan lain-lain gitu. Terus aku iseng aja dulu tuh kayak, aduh kayaknya aku tuh tertarik bikin konten, aku tuh suka banget bikin konten dan lain-lain. Aku ngelihat orang tuh kayak jadi content creator tuh kayaknya aku bisa deh gini-gini. Akhirnya aku tuh cuma nyeletuk aja waktu itu kayak, ya Allah kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat jadi content creator, tunjukkanlah jalan gitu. Tunjukkanlah jalan di mana mungkin caranya aku bisa FYP dan lain-lain. Dari situ aku mau tekuni, ya Allah kalau memang itu jalanku jadi content creator. Kan aku tuh selalu percaya setiap manusia, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan aku tuh suka banget mencoba hal-hal baru waktu aku kuliah juga. Aku ikut, misalnya ikut lomba lah, ikut apalah. Dan dalam suatu hal yang kita coba itu pasti ada kalah menangnya kan. Nah kalau misalnya aku ngerasa udah mencoba suatu hal beberapa kali, terus misalnya aku gagal dan lain-lain, oh aku coba hal baru nih, mungkin itu bukan passionku dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu aku coba bikin konten dan aku tuh ya udah doa gitu aja, kayak aku minta ditunjukin jalan kalau misalnya aku diizinkan jadi content creator, aku misalnya FYP dan lain-lain, dan ternyata itu satu video itu langsung FYP, dan dari situ aku kayak tekunin dari situ sesuai doa aku gitu. Nah caranya gimana kalau misalnya FYP, kita lihat aja konten-konten yang seputar misalnya nih di akun TikTok kita yang kita scroll-scroll, konten-konten yang kita lihat menarik atau sekiranya kayak ini konten bagus nih. Nah itu coba kita dalami. Misalnya ini kita suka makeup, gimana sih orang-orang beauty content creator caranya makeup atau caranya menyampaikan review suatu produk biar lebih menarik itu gimana. Misalnya cara ngomongnya di depan kamera atau gimana punya keunikannya masing-masing gitu. Nah dari situ kita bisa menemukan branding yang tepat nih untuk diri kita sendiri. Nah ketika kita udah menemukan branding yang tepat untuk diri kita sendiri itu tadi, ya udah orang-orang udah tahu diri kita, personal branding kita udah oke. Nah dari situ kita tekuni dan itu lebih mudah caranya buat FYP gitu. Jadi orang-orang udah tahu nih diri kita tuh apa kontennya, terus habis itu sukanya apa dan lain. Jadi orang nge-follow kita juga tahu gitu konten yang kita kasih ke mereka tuh apa gitu. Oh penting yakin dulu, punya minatnya di mana, diidentifikasi dulu, yakin dan eksekusi dengan segala keyakinan itu. Lantas selama Kak Salwa ini memproduksi konten, itu Kak Salwa handling sendiri atau ada handling by tim? Oh kalau aku dibantu gitu? Kalau aku untuk kontennya mungkin ada timnya, tapi untuk kayak keseluruhan konten kayak konsepnya dan lain-lain itu aku sendiri. Oh begitu, berarti nggak dari awal sampai akhir tuh Nggak ada dari tim? Awal sampai akhir ya. Jadi gitu. diskusi bareng-bareng lah, kira-kira mau di bridge kayak gimana gitu-gitu. Dikemas kayak gimana gitu-gitu. Baik. Berarti ya dari hasil kerja keras tersebut menciptakanlah konten-konten yang inovatif dan inspiratif yang disukai kita-kita sebagai penonton. Nah pastinya Kak, dalam sebuah perjalanan itu ada cerita suka dan dukanya. Nah kira-kira apa sih Kak tantangan terberat Kak Salwa yang selama menjadi konten kreator itu pernah ada, dan gimana sih caranya kakak buat menyelesaikan tantangan terbesar tersebut? Suka duka jadi content creator nih ya, banyak banget sih ya itu pastinya nih ya. Kalau sukanya, alhamdulillah sukanya, oh ternyata doa aku terkabul nih selama ini, keinginanku untuk menjadi content creator udah dikabulin nih gitu. Suka dong pastinya kita ketika keinginan kita dikabulin atau suatu hal yang mau kita capai itu bisa tercapai, benar-benar tercapai gitu kan. Suka banget dikenal banyak orang, dan aku selalu punya prinsip aku tuh mau jadi content creator yang punya manfaat gitu bagi orang lain. Jadi ketika aku share, misalnya aku share pengalaman aku, atau misalnya aku share kayak apa itu kayak seputar apa ya pengalaman aku, terus orang-orang ngelihatnya tuh kayak oh Kak Salwa bisa nih kayak gini gitu. Atau misalnya aku cerita pengalaman susahku, oh kamu nggak sendiri nih gitu, ada orang yang juga kena masalah yang sama gini-gini. Jadi
sukanya ketika orang ngeliat aku, terus mereka tahu pengalaman aku, mereka tahu cerita aku, jadi mereka juga termotivasi, terinspirasi dari itu tadi gitu kan. Terus kalau dukanya mungkin banyak banget sih orang-orang yang pasti nggak suka sama kita ya, karena ada pasti di dunia ini ada orang yang suka sama kita dan ada orang yang nggak suka sama kita kan. Dan kita nggak bisa mengatur atau mengontrol itu semua kan. Jadi dukanya mungkin ada orang-orang yang mungkin dari orang-orang terdekat pun bisa nggak suka sama kita, termasuk teman-teman deket kita yang awalnya kayak ngelihat kita, yang awalnya mungkin temenan deket sama kita, terus ngelihat kita jadi content creator mungkin sering kayak dijulitin atau digibahin gitu kan, kayak apa sih bikin konten, apa sih gini-gini. Aku sering banget dapat omongan kayak gitu, dan itu mungkin awalnya tuh terasa kurang nyaman, kayak ya kurang nyaman lah ya pastinya kalau misalnya teman deket kita ternyata nggak suka sama kita dan lain-lain, apalagi ketika kita bikin konten apalagi pas kita jadi content creator. Nah itu tadi dukanya, kita harus menghadapi omongan-omongan orang yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita. Harus siap gitu. mental ya. Iya benar. Kalau ada hate comment juga gitu kan. Iya benar. Dukanya di situ sih. Terus kalau tantangannya Kak, gimana aja rintangannya selama ini menjadi konten kreator? Dan gimana Kak Salwa itu ngatasinnya? Oke, rintangannya apa aja ya? Salah satunya adalah mungkin burnout sih. Burnout kayak apa ya? Bosen. Oh iya. Nah, bosen kan, bosen itu ada. Pasti. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau misalnya itu dilakukan secara berulang-ulang, pasti ada lah ya namanya titik bosen atau titik kayak jenuh, suntuk gitu ya. Jenuh, suntuk, bikin konten bosen. Aduh, bikin konten apa lagi ya, gitu kan. Akhirnya apa yang harus aku lakukan? Ya udah kasih break aja buat diri kita. Kasih break aja, tapi ya jangan yang terlalu kayak breaknya sampai berbulan-bulan sampai setahun atau gimana gitu. Kasih break, pokoknya kasih waktu buat diri kita tuh bisa istirahat dari semuanya, dari cooling semua down dulu kejenuhan ya. kita. Iya betul, kayak misalnya tugas kuliah atau yang lain-lain gitu kan. Posisinya kalau misal tugas kuliah dan lain-lain bikin jenuh dan lain, kita cari coping mechanism yang cocok buat diri kita. Kayak apa hal yang bisa meredakan stres kita, apa hal yang bisa meredakan kejenuhan itu. Misalnya kasih waktu istirahat dulu bentar. Terus kalau aku kan suka banget main ya, jadi kalau misalnya aku ngerasa jenuh atau apa, aku keluar tuh main sama teman-teman aku recharge energi aku gitu. Pokoknya cari cara untuk coping mechanism kita masing-masing itu tadi gitu. Tantangannya salah satunya itu sih, selain dari hate comments dan selain dari julitan orang-orang terdekat gitu ya pastinya. Kalau itu natural ya kayak memang bosan kan selalu ada ya. Gimana cara kita bisa kenal diri kita sendiri dulu, memahami bagaimana kita merespon dengan sekitar, dan memang harus paham sih Kak. Harus yakin juga ya Kak ya. Waduh. Terus ya Kak, kalau ngomongin konten kreator, setelah tadi yang Kak Salwa ceritakan, kira-kira tuh impact-nya terhadap personal branding itu seperti apa aja Kak? Gimana jadi content creator ya? Iya, kayak value-nya Kak, apa nambah Kak, apa gimana Kak gitu. Tentunya banyak banget sih impact-nya kalau misalnya kita jadi content creator untuk personal branding kita. Karena ya kalau misalnya kita jadi content creator, ya itu cara kita membranding diri kita kan pastinya. Jadi ketika kita jadi content creator, apalagi mungkin udah dikenal sama banyak orang, personal branding kita, jadi kita orang-orang tahu nih branding kita tuh tentang apa gitu. Nah dari situ keuntungannya mungkin yang didapat bisa banyak banget. Aku bisa duduk di sini kan juga dari content creator kan. Dari gimana cara salah satunya ya. Iya Salah betul. satunya, bener-bener. Jadi banyak banget mungkin undangan-undangan yang datang, mungkin pengen sharing bareng atau yang lain-lain, dan aku juga bisa kenal banyak banget dari content creator lain atau teman-teman baru yang mungkin dari situ kita bisa sharing-sharing bareng nih tentang personal branding atau tentang content creator gitu. Jadi impactnya ya ada banget dari jadi kita content creator, yaitu cara kita untuk membranding diri gitu. Banyak banget ya. Nilai value-nya tinggi banget Kak Salwa ini. Amin ya. Masya Allah. Nah, terus selanjutnya itu Kak, kayak seperti yang Kakak singgung sebelumnya, dengan meningkatnya nilai personal branding dari Kak Salwa itu sendiri adalah
tahap dimana para content creator itu mungkin kayak sharing-sharing bersama content creator lain yang mungkin lebih berpengalaman dari Kak Salwa. Nah pasti itu perasaan canggung dan kayak awkward itu kan pasti ada ya Kak. Gimana sih cara Kak Salwa menangani perasaan-perasaan yang seperti itu? Oke, kalau aku dulu awal mula aku ketemu sama content creator lain itu pasti canggung banget sih, kayak aduh aku tuh apalagi kalau misalnya kita orangnya overthinkingan ya, kayak selalu mikirin omongan orang lain ke kita dan lain-lain. Aku tuh takut banget kayak aduh nanti kalau aku kenalan aku dikira sok kenal atau sok akrab gitu nggak ya gitu. Aku takutnya kayak tiap aku kenalan nanti aduh dikiranya aku pansos gak ya dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya pikiran-pikiran itu tadi tuh pikiran-pikiran yang nggak perlu kita pikirin gitu loh. Kadang-kadang apa yang kita pikirin itu padahal belum tentu benar gitu kan. Jadi kita tuh kadang terlalu sering banget buat overthinking, mikirin segalanya, kayak takut ini takut itu, padahal sebenarnya itu nggak sama gitu dengan apa yang kita pikirin. Jadi caranya adalah tipsnya yang paling penting tuh percaya diri. Jadi ya udah be confident, percaya diri aja. Percaya kalau misal kita ketemu sama content creator yang lain, ya kita sama-sama pengen bangun relasi, kita sama-sama pengen kenalan, nggak usah pedulin pikiran-pikiran buruk kita tadi, buang jauh-jauh dan ya udah enjoy aja, kita percaya diri, kita saling sharing dan lain-lain. Karena pastinya kalau kita mikir positif, kalau kita mikir baik, itu jadinya enjoy juga ke diri kita gitu. Begitu. Nah itu kan kalau di real life ya kayak ada lagi nih problematika kalau di media sosial. Biasanya Gen Z itu suka yang misterius. PP-nya kosong, postingannya kosong kayak telur. Nah itu tuh karena kita itu malu gitu kayak apa yang harus kita paparkan, apalagi nih jejak digital kan. Nah gimana kalau solusinya Kak untuk PD membranding, mulai untuk PD memberikan updatean di media sosial gitu Kak? Oke. Mungkin banyak banget sih ya teman-temanku juga mungkin ada yang kayak aku males sosmed, aku mau jadi misterius aja, aku gak mau ada profil dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu pilihan pribadi masing-masing sih ya. Kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang misterius, kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang tertutup, gak dikenal sama banyak orang, sebenarnya nggak apa-apa gitu, it's okay gitu, that's fine. Tapi sebenarnya banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu dapat kalau misalnya kita personal branding nih. Kalau misalnya kita membangun personal branding kita di sosial media gitu. Kalau misalnya kayak kita lebih aktif di sosial media, jadi sesimpel orang-orang ketika ngelihat akun kita, ngelihat sosmed kita itu tahu gitu. Sebenarnya kita tuh kuliahnya di sini nih, kita sukanya di bidang ini nih, kita tertariknya interestnya di sini nih. Misal kalau misal kuliah ikut organisasi banyak, kita sering banget share tipsnya. Oh berarti orang ini lebih ke self improvement atau gimana. Nah cara kita membranding diri kita itu tadi kayak apa ya, itu akan lebih menguntungkan gitu bagi kita sebenarnya. Nggak perlu yang gimana kok, cukup menunjukkan diri kita tuh profilnya seperti apa, kayak ya udah anggap aja biar orang-orang tuh mengenal kita di sosmed tuh seperti apa gitu. Jadi ketika ketemu aslinya ya udah orang itu udah tahu background kita nih gitu. Jadi kan lebih enak gitu ya kalau kenalannya dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk memilih misterius, tapi alangkah baiknya nih kalau dari aku, kalau misalnya personal branding itu lebih banyak benefitnya atau lebih banyak keuntungannya, jadi why not untuk dicoba gitu. Nggak perlu takut ya kayak karena sebenarnya perlu lah takut karena ini loh pandangan orang ke kita itu loh. Itu tadi kan kita terlalu apa enggak, sering overthinking hal-hal yang sebenarnya nggak jadi kenyataan gitu, nggak sama gitu dengan realitanya. Betul. Nah berarti intinya dari kuncinya itu kita nggak perlu menanggapi apa yang tidak seharusnya masuk ke kita. Terus ini mungkin bakal jadi last question dan bakal jadi closing statement buat Kak Salwa. Kita tuh butuh tips dan saran dari Kak Salwa sendiri. Gimana sih cara kita biar tetap konsisten dan gak merasa minder sama konten kreator lain yang mungkin udah lebih maju saat kita tuh baru mau akan memulai menjadi konten kreasi itu sendiri. Oke. Caranya gimana biar gak minder dan gak nyamain diri kita sama konten creator lain ya. Ini adalah hal yang sering banget aku rasain, bahkan mungkin sekarang aku rasain ya, kayak aduh konten creator lain yang lebih gede nih, viewersnya lebih gede, terus followersnya lebih gede, aduh aku minder nih, aku kayak gak pede dan lain-lain.
Nah, itu adalah salah satu hal yang bikin menghambat diri kita sebenarnya. Kalau misalnya kita mikir itu terus, kita bakalan stuck di situ aja kan. Pikiran kita tuh bakalan di situ aja dan gak bikin kita maju gitu. Nah, caranya gimana untuk bisa lebih percaya diri dan nggak membandingkan diri kita sama orang lain? Ya udah, caranya adalah bandingkan diri kita yang sekarang atau bandingkan diri kita yang dulu sama yang sekarang aja. Gimana bedanya? Jadi ketika kita mau buat konten, misalnya diri aku dulu nggak berani nih bikin konten gitu, jadi sekarang aku coba bikin satu konten nih, ternyata aku bisa gitu. Cara ngomongku kayak gini, kita evaluasi dari diri kita sendiri itu aja gitu. Besoknya aku coba bikin lagi nih, aku coba buat lagi nih, kira-kira ada kemajuan nggak dari apa yang udah konten yang udah kita buat gitu. Jadi ya udah, bandingin diri kita yang dulu sama diri kita yang sekarang aja, dan cukup fokus ke diri kita sendiri aja. Kalau misalnya entah dalam bidang content creator, entah dalam bidang personal branding atau apapun itu, cukup bandingkan diri kita yang dulu sama yang sekarang aja, kira-kira perubahannya udah sejauh mana. Nah, dari itu kita bisa evaluasi sendiri gitu. Aku nggak mungkin dong nyamain diriku sama artis-artis lain di luaran sana, kayak ya nggak mungkin dong gitu. Tapi kalau misalnya aku nyamain diri aku sekarang dengan diri aku yang 4 tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu kuliah jadi maba, itu udah kerasa banget loh bedanya gitu. Jadi aku harus apresiasi diri aku sendiri nih. Kayak aku udah bisa belajar banyak hal, aku udah bisa kayak improve diri aku banyak hal di bidang content creator lah, di bidang apapun itulah. Jadi jangan lupa juga untuk apresiasi hal-hal kecil yang udah kita lakukan gitu, dan itu penting banget sih untuk diri kita. Jadi ya udah, hargai setiap proses yang ada di diri kita, karena setiap proses pastinya itu tetap proses kan, sekecil apapun itu. Hargai dan enjoy aja. Dan salah satu hal yang penting banget kalau misalnya kalian mau jadi content creator adalah kalian harus enjoy bikin konten. Nggak harus melulu soal kayak aku mau kaya raya nih, aku mau uangnya banyak nih. Content creator kan selama ini dikenalnya seperti itu ya. Kalau kita terlalu fokus ke pikiran itu, kayak ya kita fokusnya ke uang gitu. Jadi ketika kita enjoy aja jadi content creator, enjoy melakukan semuanya, enjoy editing konten, bikin konten dan lain-lain, semuanya bakalan ngalir gitu aja kok. Dan uang dan lain-lain itu sebenarnya cuma bonus. Jadi yang penting kalau misalnya kalian mau jadi content creator, ya udah enjoy aja dalam membuat konten gitu. Jadi nanti bakalan ngalir semuanya lah lebih baik gitu. Nikmati segala perintangan dan perjalanannya ya kayak. Betul. Dan bagaimana kalian menikmatinya? Ya itu tadi, fokus ke diri sendiri aja. Karena emang dasarnya kan kita ini manusia ya, nggak punya kuasa terhadap hal-hal yang lain gitu di luar kendali kita. Jadi kita bisa mengontrol apa yang kita kontrol aja. Kayak diri sendiri dan diri kita masa lalu, seperti itu ya kayak. Betul. Oke. Jadi paham Safa sekarang. Nah, tapi sayang banget nih Kak Salwa. Kenapa tuh? Karena gak terasa kita itu udah ada di penghujung acara hari ini. Karena durasinya itu ternyata bentar banget. Mungkin bisa kali ya next episode itu durasinya lebih ditambahin lagi. Gimana gak Sal? Colek editor ya saya. Kode ini editor. Tapi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih buat Kak Salwa Puja yang sudah bersedia menyempatkan hadir menjadi guest speaker kita pada episode Ica kali ini. Cukup banyak banget ilmu-ilmu yang sudah di-sharing oleh Kak Salwa ya mengenai konten kreator ini yang bisa kita pakai saat ini atau menjadi bekal untuk kedepannya. Betul Sasa? Bener banget Safa. Terima kasih juga sekali lagi buat Kak Salwa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini dari awal hingga ya detik akhir ini. Kami memohon maaf sebesarnya bila selama podcast ini berlangsung terdapat salah perkataan, perbuatan maupun ekspresi yang tidak berkenan untuk teman-teman, karena kekurangan itu sepenuhnya datang dari kami dan kelebihan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yes, dan untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini kemanapun. Mau share ke grup keluarga, grup jual beli musang, atau grup RT kalian, semuanya di-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan subscribe juga akun YouTube BEM Unair, dan follow juga dong akun media sosial kita ya, biar nggak ketinggalan sama info-info yang menarik dan terupdate dari BEM Universitas Airlangga. Sekali lagi Kak Salwa, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sharingnya kali ini, and time to say goodbye. Aku Safa dan aku Sasa. Sekian Duo S pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.